Pagi itu Retno terbangun oleh suara HP yang berdering kencang. Diliringnya jam dinding yang menempel di dinding kamarnya. Dia pun terperanjat karena lagi-lagi dia terbangun kesiangan. Selesai mandi, Retno pun menuju ke kantor tempatnya bekerja. Jantungnya berdetak kencang ketika menghadap dewan redaksi, pemimpin majalah misteri terpopuler di kotanya. Rasa takut berkecamuk di dada karena tak hanya 1-2 kali saja Retno melakukan kesalahan yang sama. Dan Pak Suryo akhirnya memberi hukuman pada Retno. Parut gendut dan juga kumis tebal membuatnya ketakutan. Orang yang terkenal kala itu memberi hukuman pada Retno untuk mencari kisah misteri untuk dijadikan bahan topik di majalahnya. Retno pun menerima hukuman dari Pak Suryo. Pekerjaannya sebagai jurnalis, tentu saja itu bukan hal yang sulit. Kesulitan tak begitu penting baginya, karena yang terpenting adalah cerita itu dapat menarik niat pembaca. Retno selalu mencari ide cerita dari manapun, mulai dari browsing internet hingga terjun langsung ke lapangan. Sore itu tiba-tiba ibunya mengabarkan kalau Pak D yang ada di kampung meninggal. Dia pun izin beberapa hari untuk melayat ke rumah Pak D-nya. Malang, Jawa Timur. Itulah tempat yang dia tuju sekarang. Di sana dia melepas rindu pada Mbah Rukiyem. Meski usianya sudah setengah abad lebih, tapi Mbah Rukiyem tak pernah melupakan cucu kesayangannya itu. Ingatannya masih begitu kuat. 2 hari sudah, Retno berada di kampung halaman orang tuanya. Kampung yang begitu asri dan menenangkan ketika sejauh memandang hamparan sawah yang menghijau di depan mata. Saat asik melamun, tiba-tiba Pak Suryo menelpon dan merusak suasana hati Retno. Dari seberang sana Pak Suryo menyuruh Retno untuk mempersiapkan hukuman yang diberikan padanya. Retno tampak murung hingga Mbah Rukiyem datang menghampirinya. Beliau sholat tahu akan isi hati Retno. Akhirnya dia pun bercerita pada Mbah Rukiyem perihal hukumannya. Dengan suara paraunya, Mbah Rukiyem menyuruh Retno untuk mendekat. Awakmu gelem ngrungokke ceritaku, Nduk? Cerita napa, Mbah? Tanya Retno. Ambek Colo, jawab Mbah Rukiyem. Retno pun mengerutkan dahinya, tanda dia tak mengerti. Bahkan seumur hidupnya baru kali ini dia mendengar kata Gundek Colo. Sambil memutar daun sirih di giginya, Mbah Rukiyem memulai ceritanya. Dikisahkan pada tahun 1977, desa mereka pernah dihuni seorang janda dengan 1 anak. Pada zaman dahulu ilmu kanuragan sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Jawa. Janda yang bernama Sulasi itu rela melakukan apapun demi anak semata wayangnya, yang biasa dipanggil Srindil. Ketika beranjak dewasa, Srindil belum juga mempunyai kekasih, padahal wajahnya tak begitu buruk. Desas-desus pun beredar di masyarakat yang mengatakan kalau Sulasi adalah seorang dukun santet yang membuat laki-laki manapun enggan mendekat. Suatu hari, ada seorang pemuda yang ingin berkenalan dengan Srindil. Laki-laki tersebut juga mempunyai ilmu yang sangat mumpuni. Jalinan kasih yang terjalin membuat Sulasi khawatir dengan Lono, pemuda gagah yang mampu meluluhkan hati Srindil. Mereka berdua sangat serasi saat berdampingan. Tapi rupanya cinta mereka terhalang oleh restu Sulasi, karena Sulasi tahu Lono adalah murid dari Ki Anom, musuh bebuyutannya. Tapi Lono nekat untuk membawa lari Srindil, hingga akhirnya Sulasi kalah dalam pertarungan. Ki Anom dan Lono tertawa puas melihat kekalahan Sulasi. Balas dendam mereka akhirnya terlaksana sudah lewat cinta palsu yang diberikan Lono untuk Srindil. Dengan mulut yang penuh darah, Sulasi berjanji akan menuntut balas
serta merebut anaknya kembali. Sulasi menunggu bulan purnama terlebih dahulu untuk dapat menyempurnakan ilmunya. Dia kemudian membuka sebuah kitab pusaka, warisan dari nenek buyutnya. Tekadnya sudah bulat untuk menjadi seorang Gundik Colo, di mana Gundik Colo adalah pengabdian seorang perempuan yang akan menjadi sumber hidupnya setelah melakukan ritual pernikahannya dengan kerbau yang cacat. Setelah itu, mandi dengan darah orang yang mati. Jika ritual itu dilaksanakan dengan baik, niscaya ilmunya akan sakti mandraguna, tak tertandingi. Syarat demi syarat dia kerjakan. Kini, ilmunya terasa bertumbuh setelah meminum darah manusia yang meninggal. Dan benar saja, Sulasi dengan ilmu hitam yang telah dimilikinya kini, dia mampu mengalahkan Janom dan Lono. Serintil anak kesayangannya juga kembali ke pangkuannya. Kesaktian Sulasi benar-benar tak ada yang bisa menandingi. Ketakutan dirinya akan Serindil yang diambil orang membuatnya mengambil keputusan untuk mengurung Serindil di dalam rumah. Dia akan dinikahkan dengan orang pilihan Sulasi sendiri. Diambillah tali pocong lalu ditanam di bawah rumah mereka. Sulasi berharap tak ada yang bisa melukai Serindil sedikit pun. Berpuluh-puluh tahun Sulasi dan Serindil hidup dalam kesendirian. Tak ada orang yang berani mendekat, hingga akhirnya Ranggon itu pun muncul, efek dari ilmu Gundik Colo. Ranggon sendiri adalah manusia yang terjebak antara hidup dan mati. Sulasi sendiri tersiksa dengan tubuhnya yang membusuk, kulitnya mengelupas dengan mengeluarkan cairan nanah yang kental. Serindil pun menangisi dan meratapi penderitaan ibunya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa selain memohon ampun dari Sang Hyang Widi. Hingga suatu hari datanglah Ki Anom dan Lono untuk menghasut para warga agar membakar rumah Sulasi. Mereka berdua menyebar isu kalau Sulasi penganut ilmu hitam yang sangat berbahaya kalau tak segera dimusnahkan. Warga akhirnya membakar rumah Sulasi saat tubuhnya tak berdaya lagi. Sulasi akhirnya mati terpanggang bersama Serindil. Mereka berdua ditemukan saling berpelukan. Setelah pembakaran sadis itu, warga penduduk mengalami bencana dengan datangnya banjir bandang. Hampir separuh penduduknya mati terseret banjir. Itu tak lain karena sumpah serapah dari Sulasi yang melaknat para warga. Sampai sekarang, desa tersebut dilarang keras memakan makanan yang dibakar, karena itu dipercaya adalah jelmaan Sulasi. Mitosnya, bagi siapa saja yang melanggar akan terkena dampaknya. Mendengar cerita dari Mbah Rukiyem, Retno merasa ngeri. Dia pun akhirnya kembali ke kota dan menerbitkan cerita tentang Gundik Colo. Pak Surya tersenyum lebar lantaran cerita itu sangat diminati oleh masyarakat. Manusia hanyalah setitik senja yang kadang indah, lalu surut dengan bermuram durja. Sungguh, itulah perasaan yang Ali dan Murni rasakan. Pasangan yang baru menikah 2 bulan yang lalu tampak begitu bahagia. Kehidupan baru pun dimulai dengan mengikat janji suci di depan Pak Penghulu dan atas restu orang tua Murni. Sejak kecil Ali dididik menjadi anak yang mandiri. Meskipun dia dari orang yang berada, tapi tak membuatnya sombong dan bermalas-malasan. Hingga di saat dia baru menikah, Ali mampu menabung dan membeli rumah dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Itulah salah satu sifat Ali yang membuat Murni jatuh cinta. Waktu itu Ali menginginkan tinggal di pedesaan
yang masih asri jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan impiannya pun terwujud. Dia pun menemukan lokasi yang cocok dan nyaman untuk ditinggali lewat salah satu temannya. Ali berhasil menghuni rumah sederhana bernuansa Jawa Bali. Murni begitu menyukai rumah tersebut. Rumah Ali tersebut dikelilingi gunung serta area persawahan. Jadi setiap mata memandang, maka akan disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa indahnya. Keindahan itu membuat Ali dan Murni semakin betah untuk tinggal di sana. Setelah Ali merasa nyaman, dia pun membuka toko kecil-kecilan, dan itu pun sangat membantu keuangannya. Toko Ali sangat laris. Dia pun merasa beruntung karena memiliki para tetangga yang sangat baik pada keluarganya. Sudah genap 10 bulan Ali tinggal di rumah barunya. Kebahagiaannya kian sempurna dengan hadirnya si buah hati. Awan senja menggantung di langit. Samar-samar, suara azan berkumandang dari musola. Petang itu Murni tampak kewalahan menenangkan Robit putra kecilnya. Karena dia mendadak rewel sejak tadi. Segala upaya dilakukan Ali untuk menenangkan Robit. Tapi semuanya tak membuahkan hasil. Robit masih saja rewel meski badannya tak panas. Atas saran dari tetangganya, Robit diberi tumbukan daun bengle yang menurut orang Jawa kuno, daun bengle mampu mengusir roh-roh jahat yang mengusir anak bayi. Entah percaya atau tidak, mitos itu terbukti mampu menenangkan Robit yang rapi rewel. Bayi mungil itu pun akhirnya tertidur pulas di gendongan Murni. Tapi anehnya meski tidurnya sangat pulas, Robit lalu mendadak menangis setiap kali diletakkan di atas kasur. Dengan terpaksa, Ali dan Murni bergantian menggendong Robit. Keesokan paginya mata mereka tampak lelahan karena kurang tidur demi menjaga buah hati mereka. Perasaan hati Ali mulai lega setelah mendapati Robit tersenyum dengan segala ujian dari mulutnya. Pagi pun beranjak siang, dan siang pun berganti malam. Lagi-lagi Robit mendadak rewel setiap maghrib datang, dan kejadian itu sudah sering terjadi. Bahkan sampai 7 kali menyebar garam di sekitar rumahnya. Memberi sawan bayi juga sudah dilakukan, tapi semua tak merubah keadaan. Robit akan menangis tanpa sebab. Andai saja dia bisa berbicara, tentu dia akan bilang rasa sakitnya di mana. Andai saja rasa sakit itu bisa ditukar, tentu Murni rela sakit demi anaknya. Panik, bingung, dan cemas, itulah yang dirasakan Ali untuk saat ini. Tak jarang mereka saling ribut karena capeknya menghadapi kerewelan Robit. Suatu malam, tepatnya pukul 11 malam, Robit tiba-tiba mendadak marah. Matanya melotot, hal yang tak mungkin dilakukan oleh seorang bayi. Tapi itulah kenyataan yang ada di hadapan Ali dan Murni. Tubuh bayi itu lalu kejang-kejang, menggelepar-gelepar dengan mata yang masih melotot. Ali yang ketakutan segera keluar rumah untuk meminta bantuan. Tapi sialnya para tetangganya sudah tertidur. Tak ada satu lampu pun yang menyala. Hingga dia pun memberanikan diri menggedor pintu Pak RT. Dari situlah Ali sedikit mendapat secerah harapan untuk menenangkan Robit. Pak RT merasa bertanggung jawab atas warganya. Beliau pun dengan sukarela mengantar Ali menuju rumah Mbok Sariem, seorang dukun bayi yang terkenal juga dengan ilmu batinannya. Meski hujan petir melanda, Mbok Sariem tetap membantu Ali yang dirundung kesedihan. Dirabanya tubuh Robit yang masih kejang dan kaku. Demam di dahinya semakin panas. Tiba-tiba pandangan Mbok Sariem tertuju pada atap rumah Ali, yang menurut mata batin Mbok Sariem, ada seorang wanita yang terpasung di antara pasak atap rumah. Ranggon Sulase. Kata-kata itu muncul dari mulut Mbok Sariem.
Apa itu Ranggon, Bro? Dan siapa Sulasi? Tanya Ali yang penasaran. Mbok Saryam belum memberi jawaban. Dia hanya menyuruh Ali untuk mengambil tanah kuburan yang masih basah guna disebar di depan rumah. Meski sedikit menakutkan, tapi demi kesembuhan Robit, Ali harus mengalahkan rasa takutnya. Dan kebetulan, sore itu ada salah satu warga yang baru meninggal. Jadi Ali bisa langsung mengambil tanah kuburan yang masih basah itu. Malam itu juga tanah kuburan disebar di depan rumahnya. Dan dengan sekejap, Robit bisa tertidur pulas. Karena hari sudah mulai fajar, Mbok Saryam pun berpamitan pulang, ditemani Pak RT. Mbok Saryam berjalan pelan, dan sesekali matanya masih tertuju pada sosok wanita di pas atap rumah Ali. Tersirat di matanya, ada raut kasihan, tapi Mbok Saryam tak bisa berbuat apa-apa. 1 minggu sudah, Robit tak lagi rewel. Tapi di waktu itu juga Ali sering bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang merintih kesakitan di dalam gubuk reotnya. Tak hanya itu, Murni juga sering mendengar orang menangis dari atap rumahnya. Karena sering merasakan keanehan, Ali kemudian menceritakannya kepada Pak RT. "Omahmu kuwi lemah layak, Pak," jawab Pak RT. Pak RT tak bisa melanjutkan cerita karena ada urusan mendadak. Akhirnya Ali pulang dengan rasa penasarannya soal lemah layak. Apa itu lemah layak? Apa rumah ini dulu rumah pesugihan? Pertanyaan demi pertanyaan menarik di otaknya, hingga dia pun menemui Mbok Saryam untuk meminta keterangan. Mbok Saryam akhirnya terpaksa bercerita perihal asal-muasal tanah berdirinya rumah Ali. Cerita yang sudah berpuluh-puluh tahun terpendam akhirnya terkuak kembali. Menurut cerita Mbok Saryam, dulu tanah tempat tinggal Ali adalah lemah layak, di mana ada seorang wanita penganut ilmu hitam yang menjadi Ranggon. Dia terjebak di antara hidup dan mati. Meski tubuhnya membusuk, tapi dia tak akan bisa mati. Dan apa yang dilihat Ali di dalam mimpinya adalah Ranggon Sulasi, si pemilik tanah tersebut. Sukmanya akan terus seperti itu, tersiksa antara hidup dan mati. Mendengar cerita dari Mbok Saryam, Ali pun bergidik ngeri. Dia kemudian memilih untuk pindah rumah demi keselamatan keluarga kecilnya. Dan sampai sekarang rumah itu dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang tertarik memiliki rumah tersebut, meski Ali sudah memasang tarif yang sangat murah. Sosok Sulasi itu juga sering menampakkan diri di sekitar rumah layak itu.